Story Ghost Bell. Oke, balik lagi Story Ghost Bell. Jadi di video ini mungkin ada cerita-cerita menarik, cerita-cerita serem juga. Kita masukin ke Story Ghost Bell, dengar-dengar dari teman-teman dulu juga. Jadi cerita-cerita ini menurutku cukup menyeramkan dan juga berbagi pengalaman. Apakah kalian pernah mendapatkan pengalaman itu, atau hanya beberapa orang aja yang bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman horor yang benar-benar menyeramkan? Oke, jadi langsung saja. Ini ceritanya pada zaman dulu, atau enggak sampai sekarang mungkin masih manusia yang bisa berubah atau ya sejenisnya, bukan babi ngepet, bukan, tapi memang konon katanya pada zaman dulu itu banyak orang yang emang bisa berubah itu untuk hal-hal kebaikan, bukan untuk seperti zaman sekarang mungkin yang kita dengar, apalagi di Bali. Teman-teman yang di Bali mungkin tahu itu seperti dipakai untuk merugikan orang dan mungkin dan segalanya. Jadi kalau zaman dulu itu katanya memang sebagian besar manusia, nggak tahu itu ada di Jawa juga atau di Bali juga, yang aku dengar-dengar itu kita punya ilmu itu, ilmu yang ya di luar nalar, ilmu-ilmu goib lah, itu untuk hal-hal kebaikan atau untuk, pokoknya itu tidak, katanya bukan tidak untuk menyakitkan orang lain, itu hanya disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu katanya. Aku juga nggak tahu pasti kalau masalah tersebut. Nah, jadi ngomong-ngomong manusia bisa berubah. Pada waktu itu aku dengar-dengar cerita juga dari teman-teman dan saudara. Jadi ini ceritanya manusia bisa berubah. Jadi kalau di Bali itu kalau nggak salah ini berubahnya menjadi leak kalau nggak salah. Jadi manusia bisa berubah itu kalau tidak salah di kuburan. Jadi ceritanya pada waktu itu katanya yang aku dengar-dengar, ini aku lupa apakah dari saudaraku atau dari temanku. Jadi pada waktu itu malam, sekitar jam 11 malam. Jadi jam 11 malam itu mungkin zaman dulu, aku pun juga dulu malam-malam itu kita masih bermain. Ini katanya waktu masih kecil, waktu anak-anak itu bermain bola dan ya bermain sama anak-anak, kita sama teman-teman, kayak main apa namanya dulu itu ada yang digaris-garisin kotak-kotak, kita lompat-lompat dan segalanya. Jadi pada saat itu bermain itu ramai katanya sekitar mungkin ada 10 orang, 20 orangan. Nah, pada saat itu jam 11 mainlah semuanya. Ada yang cerita ini waktu itu main sepak bola, kalau nggak salah dia main sepak bola. Dan yang lainnya ada yang main dagang-dagangan jam 11 malam. Ada main dagang-dagangan, ada main mungkin apa sembunyi-sembunyian dan lain sebagainya. Nah, setelah itu mungkin tidak kerasa waktu bermainnya sampai jam 12 malam. Jadi pukul 12 malam itu memang kan gimana ya, suasana dan segalanya itu pasti sangat berbeda karena jam 12 malam. Jadi mungkin keasikan main sampai jam 12 lebih, mungkin sampai jam 1-an, karena dulu aku juga seperti itu sama. Jadi dia cerita main-main jam 12. Nah, pada akhirnya
asik bermain semuanya, main bola dan segala macam permainannya itu di sana. Tiba-tiba sekitar katanya pukul 12 lewat, pokoknya itu udah jam 12, tapi jam 12 keberapa itu nggak tahu, pokoknya jam 12 lewat. Nah, tiba-tiba ini nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak mau hujan, suasana tidak mendung, itu benar-benar cerah banget dan benar-benar nggak ada awan, gimana kayak langit ada bintang banyak katanya. Jadi langit bintang banyak, dan setelah itu tiba-tiba ada angin, angin kenceng banget, nggak tahu itu angin itu padahal nggak musim layangan, emang nggak benar-benar nggak ada angin, dan itu benar-benar angin dari timur ke barat katanya. Dan anak-anak ini masih tetap bermain bola, asik bermain bola, asik bermain dan semuanya pokoknya bermain. Nah, setelah itu asik bermain, kira-kira karena angin tersebut lama terus dia, jadi yang cerita ini itu sangat penasaran, ini angin kok terus ya, keras, kenceng, padahal benar-benar bukan musim layangan, bukan musim apa-apa, tapi kok ada angin ya keras gini. Nah, begitu ada di benak pikiran si pencerita. Jadi setelah tidak lama kemudian dia penasaran. Akhirnya dia melihat sumber dari angin tersebut kemana, di mana yang paling, mungkin dia ngerasa mana sih yang paling anginnya. Dan akhirnya ada tembok, ini benar-benar ada tembok, kan kita main di halaman ada rumah, jadi rumah-rumah warga. Sebelum dia ke tembok tersebut, pertama-tama waktu dia main bola dan segalanya itu, dia melihat sampah yang sangat aneh. Jadi sampah tersebut dari bawah itu dia terbang ke atas. Ini juga pokoknya ada sampah itu dekat-dekat daerah tembok tersebut, ada kayak angin naik lagi. Pokoknya dia mikirnya kok sampah ini dari bawah ke atas. Jadi angin itu kan adanya di atas, cuman ini sampah benar-benar dari bawah ke atas, naik dan terus dia masih bermain bola, dia belum ngeh dan dia nggak, karena anak-anak juga mungkin, jadi tidak kepikiran bahwa ada sesuatu yang aneh dan lain sebagainya. Jadi ya udah biasa aja sampah seperti itu. Nah, lama-lama penasaranlah temanku ini. Jadi sampah itu terus naik, Nah, setelah teman-temannya dia itu tidak ada yang benar-benar kayak mengamati atau nggak menanyakan bahwa ini sampah kenapa ya kok bisa dari bawah dia ke atas seperti angin puting beliung. Nah, seperti angin puting beliung, cuman dia nggak melingkar, tapi dia dari bawah kayak dia lagi diterpa angin, lagi jatuh seperti itu. Dan akhirnya mendekatlah sang pencerita, si pencerita ini ke tembok tersebut, karena sampah tersebut dekat tembok tersebut dan dia terbang. Akhirnya penasaranlah si pencerita, dan penasarannya tersebut akhirnya dia mencari seperti mungkin batu dan lain sebagainya untuk melihat di sebelah tembok tersebut ada apa. Nah, apakah mungkin ada sesuatu apa atau nggak temen yang jahil, kan kita tidak tahu. Nah, akhirnya dia mendapatkan batu, akhirnya dia naik ke tembok tersebut dan dia melihat ke sebelah tembok tersebut. Damn, benar-benar jadi dia melihat
manusia, ibu-ibu yang setengah sudah berubah. Jadi ibu-ibu tersebut jongkok, membentuk tangan seperti ini, dan dia sempat melihat lidahnya tersebut panjang, dan juga matanya melotot. Jadi rambutnya pirang, dan ini cukup menyeramkan juga. Setelah itu dia benar-benar langsung turun, langsung lari pulang ke rumah, dan teman-temannya semuanya balik ke rumah semuanya. Pokoknya dia seperti ketakutan, dia balik. Dan itu benar-benar katanya, dia lagi jongkok, dia udah setengah mau berubah. Itu dengan ya mungkin mau berubah seutuhnya, dilihat dia benar-benar ketakutan, benar-benar kayak coba kalau kita misalnya melihat hal-hal yang aneh, gimana kita ketakutannya, pasti benar-benar takut sekali, dan akhirnya langsung turun dan benar-benar bubar. Dan akhirnya waktu itu dia cerita, itu antara teman atau saudara, lupa, pokoknya cerita seperti itu, cukup menyeramkan. Dan aku baru ingat, oh ya, jadi mungkin kalian teman-teman yang ada juga cerita, bisa tulis di kolom komentar. Itu cukup menyeramkan, manusia sudah setengah berubah. Dan itu biasanya kalau berubah yang antara Lea atau Celuluk itu di Bali, kalau nggak salah, pokoknya seperti itu. Cukup menyeramkan, dan ini merinding, benar-benar merinding. Jangan lupa kalian bagikan cerita kalian di kolom komentar, atau nggak DM di Instagram, atau nggak add di line add kami, di line add kita. Jadi terima kasih yang udah nonton sampai ini. Sekian ceritanya. Semoga kalian tidak gabut. Sampai sini aja. Terima kasih.